Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan satu berita dengan sedikit komentar. Kali ini sebetulnya tentang hal ini ada beberapa media yang memberitakan, tapi saya pilih dari Reuters ya untuk memperlihatkan bahwa topik-topik yang ramai di Indonesia terkait ekonomi juga disoroti oleh media asing ya. Ini ditayangkan oleh Reuters tanggal 26 September sore ya. Judulnya Indonesia Government Did Not Order State Banks to Raise USD Deposit Rate, Finance Minister Says. Jadi pemerintah Indonesia tidak memberi perintah kepada Bank BUMN lah untuk menaikkan deposit suku bunga deposit dolar ya, kata Menteri Keuangan. Ini gambarnya gambar Pak Purbaya. Nah, lalu beritanya kurang lebih Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu mengatakan he did not order ya, dia tidak memerintahkan state banks untuk menaikkan suku bunga deposit US dolarnya menjadi 4%. Dan pemerintah still considering what incentives ya, jadi masih mempertimbangkan insentif apa saja to offer to bolster the domestic US dollar supply. Jadi masih mempertimbangkan insentif apa untuk meningkatkan pasokan dolar ya di Indonesia. Nah, selanjutnya disampaikan oleh Reuters ini 4 bank Indonesia ya, 4 bank BUMN itu pada awal minggu, berarti tanggal 23 kalau tidak salah, itu mengumumkan bahwa mereka akan menaikkan suku bunga US dollar deposito, suku bunga dolar mulai awal November. Di sini dipastikan tanggal 5 November. Di berita lain disebutkan awal November. Nah, sebagai tambahan, berita-berita beberapa hari yang lalu banyak yang memberitakan karena itu diumumkan oleh Bank Himbara ya di lamannya, dan memang dinyatakan secara jelas juga oleh para pimpinan bank tersebut, direktur-direktur bank itu. Nah, selanjutnya disampaikan ini dikritik ya, dikritik oleh banyak ekonomis. Decision has been criticized by some economists. Nah, sebagai counterproduktif, jadi kontraproduktif ya, dalam konteks usaha untuk menstabilkan rupiah yang mengalami tekanan selama kurang lebih 1 minggu ya sudah. Kalau menurut berita ini karena investor nampaknya mulai sikapi, mungkin bukan meragukan ya, tapi lebih mengkritisi kredibilitas dari kebijakan fiskal kita. Menurut ini Reuters ini menganggapnya begitu. Lalu juga investor diberitakan sini bahwa masih menunggu melihat bahwa independensi bank sentral ini kok sepertinya tidak sebagaimana biasanya. Nah, di sini dikutip langsung perkataan Pak Purbaya, saya tidak pernah memberi perintah kepada bank, dan tentu konteks ini adalah bank BUMN ya, Bank Himbara, untuk meningkatkan, menambah tingkat bunga deposito dolar, kata Purbaya ini dalam jumpa pers bersama dengan Gubernur Bank Indonesia. Gitu. Dikatakan beliau bahwa ini banyak diberitakan ya, hanya sekedar makan siang. Dan dia juga tidak tahu mengapa para bank BUMN tersebut melakukan keputusan itu, pergerakan tersebut. Nah, ini saya komentari sedikit ya. Jadi sebenarnya menarik juga karena bersamaan itu semua bank BUMN, bahkan kalau saya tidak salah termasuk Bank Syariah Indonesia, itu menaikkan suku bunga deposito yang berdenominasi dolar di banknya akan menjadi 4%. Ya sekarang kisarannya 2,5, 3 lah rata-rata. Nah, menurut Pak Purbaya masih terjadi diskusi sebenarnya seperti yang saya katakan sebelumnya. Kami ya kira-kira Pak Purbaya dengan, ini tidak jelas nih Pak Purbaya dengan
Gubernur Bank Indonesia atau Pak Purbaya dengan para pihak lain, tapi dalam konteks press conference ini jelas dengan Bank Indonesia masih mencari, mendiskusikan insentif apa agar pemilik valuta asing Indonesia yang ada di luar negeri, pemilik falas Indonesia, terutama di sini disebut from Singapura to Indonesia, untuk dibawa ke Indonesia. Ini mungkin kaitannya, ingat ketika ada usaha untuk mengatur devisa hasil ekspor kembali ke sini, tidak parkir di luar negeri, ini kaitannya itu. Nah ini tapi, but this discussion is still ongoing and risks are being calculated. Jadi risikonya masih sedang dihitung-hitung menurut Pak Purbaya ini. Nah dia menekankan lagi nih ya, not intervene, jadi tidak melakukan intervensi terhadap operasi Bank Himbara. Ya, tetapi dia mengakui ini ya, advise the banks to correct, jadi memberi masukan agar bank melakukan tindakan yang tepat lah ya. Tapi inilah mungkin kenapa Reuters tertarik mengangkat ini, karena keputusan itu diambil oleh Bank Himbara bersama-sama dan menuju angka yang sama, 4%. Ya, sulit untuk tidak diartikan ada perintah ya, bahwa perintah itu dari Pak Purbaya atau Danantara atau apa, tidak jelas. Tidak berani ya tanpa ada informasi yang valid. Nah, tetapi karena sebelumnya, 2 mingguan sebelum ini kan Pak Purbaya sering memberi pernyataan-pernyataan yang mengesankan bahwa dia bisa mempengaruhi Bank Himbara secara langsung. Nah, dia memindah saldo anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Bank Himbara. Lalu Bank Himbara diminta untuk membayar bunga loh ya, itu 80% dari BI rate ya, hampir 4%. Kemudian diminta juga menyalurkan ke sini, artinya ada batasannya. Padahal bentuknya deposits on call. Dari tradisi praktek perbank, ini komentar saya ya, itu kalau suku bunga minta tertentu atau cukup tinggi, itu biasanya si deposan tidak bisa meminta kelebihan atau privilege tertentu. Jadi saya misalnya punya duit cukup banyak melalui private banking, naruh di bank. Itu kalau saya minta memilih yang bunga yang tinggi, biasanya oleh bank saya diminta bertahan 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan juga tidak pokoknya di pack lah ya. Tapi kalau saya mensyaratkan sih, saya naruh deposit on call sewaktu-waktu saya bisa ambil, atau saya naruh nanti saya juga meminta ini nanti disalurkan ke sini, itu biasanya rate-nya rendah, bahkan bisa saja lebih rendah dari counter rate ya. Counter rate itu yang tercantum di dinding itu loh, biasanya 3%-an itu. Nah ini kan 4% ini ya di atas counter rate meskipun di bawah private banking. Nah maka wajar dong kalau terkesan bahwa Purbaya ini cukup memiliki power untuk mempengaruhi Bank Himbara melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah ketika ada pengumuman dari bank bahwa menaikkan suku bunga deposito dolarnya menjadi 4%, jadi beredarlah isu, ini isu ya, bahwa Pak Purbaya ini meminta itu dinaikkan. Sederhana, simpel ya, dengan dinaikkan harapannya duit orang Indonesia yang parkir di luar negeri yang bisa masuk. Begitu juga kita jadi kompetitif dengan negara lain dengan memberikan suku bunga yang 4% itu kan hampir sama, atau sama ya sekarang ya dengan di Amerika misalnya, seperti itu. Nah, tetapi itu dikritik nih. Nah, di antara para pengkritik itu, keputusan bukan mengkritik Pak Purbaya ya, karena ini belum, Pak Purbaya sendiri membantah dia tidak memerintah. Ini tadi penjelasan saya tadi, kenapa bisa beredar isu bahwa itu adalah campur tangan Pak Purbaya karena tindakan beliau sebelumnya. Tapi sudah ditekankan, saya tidak ikut campur lah, tidak intervensi. Nah, di antara yang ngeritik itu menariknya adalah Khatib Basri ya, mantan Menteri Keuangan juga. Nah, tetapi Khatib Basri ini dikutip oleh Reuters ini wrote on the X social media, di Twitter ya, X media, bahwa yang seperti itu tidak tepat lah
itu akan membuat para nasabah yang bahkan di Indonesia yang sebelumnya pegang rupiah, tentu nasabah besar ya, ini malah bisa memegang dolar dibandingkan rupiah. Yang dolar dia tidak konversi ke rupiah, bahkan yang rupiah bisa dipindah ke dolar. Nah, lebih jauh lagi, Pak Khatib Basri ini kan pernah menjadi komisaris utama ya di Bank Mandiri. Ini menurut dia justru bagaimanapun itu nanti akan membuat tinggi juga suku bunga gitu ya, yang rupiah sekalipun. Baik itu nanti, karena kan pilihannya orang deposito di rupiah dan dolar, pada giliran berikutnya karena ini tinggi bisa memindah, rupiahnya terpaksa naik suku depositonya, padahal BI turun loh. Nah ini juga ujungnya lagi adalah penyaluran kredit, logikanya menurut saya Pak Khatib ini seperti itu. Nah jadi tidak setujulah dengan ini. Kalau di berita-berita lain beberapa ekonom juga mengkritik keputusan Bank Himbara tersebut. Nah, lalu ini diberitakan lagi oleh kanal ini, rupiah sempat mencapai 16.790 pada Jumat pagi. Nah, itu merupakan kurs terendah sejak April. April kan sempat tinggi 16.700-an, 16.800, tapi turun, landai, bahkan hampir sempat 16 ribuan ya, itu lalu kembali pelan-pelan dan di minggu-minggu ini mencapai puncaknya. Nah, diberitakan lagi Gubernur Bank Indonesia itu ya mengatakan bahwa Bank Indonesia will boldly use all available instrument to defend the currency. Jadi ini kalau disederhanakan ya Bank Indonesia akan intervensi nih ke pasar, bagaimana agar untuk mempertahankan kurs ya. Memang patokannya stabilitas sih, tetapi karena ini sudah agak tinggi ya harus turunin. Nah, gitu. Nah, sekaligus berita ini mengingatkan otoritas ya, termasuk kita semua bahwa media asing pun sudah mungkin makin memperhatikan fenomena kebijakan fiskal kita dan gaya Menteri Keuangan yang big news jadinya ya, mau plus mau minus terserah, membuat berita dan beliau orangnya open gitu dalam media. Nah di sini wajar lalu ada ya sebutlah rumor ya, kayaknya Bank Himbara ini diperintah oleh Menteri Keuangan atau muter Menteri Keuangan meminta Danantara, bisa juga begitu rumornya. Tapi ini sudah jelas ini menurut Purbaya adalah keputusan para pengelola bank itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini juga memberi pelajaran juga nih bahwa beliau juga mesti harus lebih berhati-hati karena setiap ucapannya belum kebijakan loh ya, pernyataannya saja itu bisa mempengaruhi kondisi pasar. Kan beliau orang pasar, tahu persis ya setiap isu itu bisa mempengaruhi. Kalau memang isu tersebut memberikan sentimen positif, ya itu menguntungkan. Tapi selalu saja semua pernyataan itu bisa juga menimbulkan sentimen negatif. Nah, saya kanal ekonomi ini juga terus terang jadi makin tertarik ini. Kita jadi selalu punya bahan dengan Menteri Keuangan baru ini, banyak pernyataan-pernyataannya yang plus minus ya. Tapi memang saya bagiannya kan mengomentari yang minus dengan maksud menjadi pengimbang pada para pemirsa saya.